Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Buka akal pikiran kami, buka mata hati kami, supaya kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dan bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema khotbah pada hari ini adalah kebangkitan Yesus, datangkan pengharapan. Mari kita buka bersama-sama Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sekali lagi saya baca. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Manusia sering mengekspresikan perasaan dengan menangis. Saat marah, menangis. Saat senang, menangis. Apalagi jika sedang mengalami ketakutan dan kesusahan. Itulah sebabnya ada ungkapan yang mengatakan bahwa dunia ini bagaikan lembah air mata. Kenapa? Karena di mana-mana ada kesusahan, di mana-mana ada penderitaan, di mana-mana banyak terdapat ketakutan. Sepertinya tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Begitu banyak orang yang tersakiti hari-hari ini. Apakah tersakiti karena masalah ekonomi? Apakah tersakiti karena masalah pekerjaan? Apakah sedang tersakiti karena masalah kesehatan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan manusia hari-hari ini pun saling menyakiti satu dengan yang lain. Dalam pembacaan kita tadi, Yohanes menceritakan bahwa Maria Magdalena sedang menangis. Bahkan Maria larut dalam kesedihan. Kenapa? Saya baca kembali ayat ini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kalimat selanjutnya berkata begini. Sambil menangis, ia atau Maria Magdalena menjenguk ke dalam kubur itu. Sambil menangis, Maria Magdalena menjenguk ke dalam kubur itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini kita dapat melihat bersama-sama. Ternyata karena Maria melihat ke kubur, hati dan pikiran Maria fokus kepada penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Membuat Maria terus larut dalam kesedihan dan air mata terus menetes. Padahal faktanya Yesus sudah bangkit. Sekali lagi, faktanya, kenyataannya Yesus sudah bangkit. Kuasa maut sudah dikalahkan. Tidak ada alasan lagi bagi Maria Magdalena untuk bersedih. Tidak ada alasan lagi bagi Maria Magdalena untuk menangis dan terus larut dalam kesedihan. Tapi karena hati dan pikiran Maria terus fokus pada masalah, akibatnya
Maria tidak dapat melihat berkat dari kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Apakah hari-hari ini kita juga sedang takut dan bersedih hati? Pandanglah kepada Yesus. Berhenti untuk fokus pada masalahmu. Rasul Petrus berkata dalam suratnya yang terdapat dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 dan selanjutnya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat selanjutnya berkata, bergembiralah akan hal itu. Kita garis bawahi kalimat ini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Di sini jelas Rasul Petrus berkata, dalam Yesus Kristus, karena Ia sudah mati di kayu salib menebus dosa umat manusia, dan Dia bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang yang percaya kepada Dia akan penuh dengan pengharapan. Tetaplah fokus pada Tuhan, dan tetaplah fokus pada firman Tuhan, karena Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian dalam Yohanes pasal 20 ayat 15 dan 16, kita kembali ke Injil Yohanes. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Sekali lagi, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Di sini Yesus mengajukan dua pertanyaan sekaligus kepada Maria Magdalena. Pertama, kenapa engkau menangis? Kedua, siapa yang engkau cari? Perasaan kehilangan itu menyakitkan. Seringkali kita baru merasa memiliki sesuatu justru setelah kita kehilangan. Itulah sebabnya kita harus punya rasa memiliki yang terlihat dari sikap bersyukur dan bertanggung jawab terhadap pelayanan kita. Kita harus punya rasa memiliki dan bersyukur dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan harta benda dan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita.
kita harus memiliki sikap bersyukur dan bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita, apapun keadaan mereka. Kita juga harus memiliki sikap bersyukur dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kenapa? Karena Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah menebus kita. Kembali ke Yohanes pasal 20 ayat 15 dan 16. Maria Magdalena menangis sedih. Ia merasa kehilangan. Faktanya, Tuhan ada di dekat Maria. Kenyataannya, Yesus ada di dekat Maria. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mungkin dalam perjuangan hidup, engkau sedang merasa sendirian. Perasaan sendiri membuat engkau takut dan cemas. Bahkan itu bisa membuat engkau larut dalam kesedihan. Engkau sedang berjuang menghadapi masalah ekonomi. Engkau sedang berjuang menghadapi masalah kesehatan dan berbagai masalah hidup lainnya. Namun engkau merasa sendirian menghadapi semuanya itu. Injil Matius pasal 20 ayat 28, saya baca bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sama seperti anak manusia, sama seperti Yesus Kristus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak menyayangkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa? Sebelum kita berjuang untuk hidup kita, Yesus sudah lebih dulu berjuang untuk keselamatan kita. Bukan hanya keselamatan di dunia ini. Bahkan Yesus berjuang untuk membawa keselamatan sampai kepada kehidupan yang kekal di sorga. Haleluya. Titus pasal 3 ayat 4 dan selanjutnya. Saya akan baca bagi Bapak Ibu. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Yesus telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak, sekali lagi, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Artinya, selama hidup dalam dunia ini, kita akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dia akan hentar kita sampai masuk dalam kehidupan yang kekal di sorga. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa kami di sorga, diberkatilah kami semua yang sudah membaca, mendengar, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan mempraktikkan